Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian salawat berikan salam tak lupanya kita kirimkan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah, alam kebodohan hingga alam Islamiyah, alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit kisah inspiratif tentang pemuda dan sebuah apel. Dikisahkan beberapa abad yang lalu di masa akhir era tabi'in, hidup seorang pemuda dari kalangan biasa namun soleh yang luar biasa. Suatu hari pemuda yang dikisahkan bernama Sabit bin Zuthah tersebut sedang berjalan di pinggir kota Kufah, Irak. Terdapat sebuah sungai jernih yang menyejukkan di sana. Tiba-tiba ada sebuah apel yang hanyut di tepian sungai tersebut. Dalam kondisi lapar, Sabit pun memungut apel tersebut. Rezeki yang datang tiba-tiba, sebuah apel datang tanpa diduga di saat yang tepat. Kemudian, Sabit berpikir panjang untuk memakannya. Mengisi perutnya yang keroncongan, baru segigit menikmati apel merah yang manis itu, Sabit tersentak. Milik siapakah apel ini, bisiknya dalam hati. Kemudian, meski menemukan di jalan, Sabit merasa janggal dengan apa yang didapatnya karena jika ada apel pasti ada orang yang menanamnya. Kemudian Sabit menyusuri sungai tersebut untuk meminta maaf dan meminta izin kepada si pemilik apel. Kemudian setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Sabit menemukan sebuah perkebunan apel. Kemudian dia melihat ada seorang penjaganya dan bertanya, "Wahai Bapak, maafkan saya telah memakan apel yang hanyut di sungai ini. Bersediakah Anda memaafkan saya?" Begitu kata Sabit. Kemudian, namun penjaga itu pun menjawab, "Saya bukan pemilik apel ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu sementara saya bukan pemiliknya? Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu," kata penjaga kebun tersebut. Kemudian dilanjutkan, rumah pemilik apel ini cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini. Begitu kata si penjaga kebun. Walau harus menempuh jarak beberapa kilometer, Sabit pun tak putus asa untuk mencari keridhaan pemilik apel. Akhirnya ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah pemilik kebun akan memaafkannya? Sabit merasa takut sang pemilik tidak meridhai apelnya yang telah jatuh ke sungai yang digigit olehnya. Mengetuk pintu, kemudian Sabit mengucapkan salam. Seorang pria tua pemilik kebun membuka pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel di kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya?" Begitu kata Sabit kepada orang tua si pemilik apel tersebut. Agak lama pemilik apel itu terdiam mendengar ucapan Sabit tersebut.
lalu Sabit pun tersentak ketika sang tuan berkata, Tidak, saya tidak akan merelakanmu nak," kata bapak tua si pemilik apel tersebut. Penasaran dengan pemilik kebun apel yang mempersalahkan satu butir apel, Sabit menanyakan apa yang harus dilakukan agar tindakannya itu dimaafkan. "Saya akan memaafkanmu demi Allah, kecuali jika kamu memenuhi persyaratanku," kata pria tua tersebut. "Persyaratan apa itu?" kata Sabit sambil berkata dengan cemas. "Kau harus menikahi putriku," kata pria tua yang pemilik apel tersebut. Kata pemilik apel tersebut, "Maukah kau menikahi putriku?" Kemudian pria tua itu mengatakan, "Anakku cacat," kata beliau. "Putriku itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Kemudian kalau kau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu," kata pria tua tersebut. Kemudian syarat yang mungkin sulit masuk akal, hukuman yang harus ditanggung Sabit hanya karena menggigit sebutir apel yang ditemukannya di sungai. Namun, hal yang lebih mengejutkan, Sabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa karena telah mengambil yang bukan miliknya. Kemudian Sabit merupakan seorang pemuda tampan, harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Kemudian pria tua itu berkata, "Datanglah pada Isya untuk berjumpa dengan istrimu." Hingga malam hari usai sholat Isya, Sabit pun menemui calon istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan luar biasa. Namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel tersebut. Sabit pun mengucapkan salam seraya masuk ke dalam kamar istrinya. Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu. Tak hanya itu, wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Sabit. Begitu cantik parah si wanita tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya yang lengkap. Sabit kebingungan. Ia berpikir salah memasuki kamar dan salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istri yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh seperti yang dikatakan oleh ayah si putri, di mana itu bapak tua tersebut. Tak percaya, Sabit pun mempertanyakan si gadis baik bidadari itu. Namun Sabit tidak salah. Ialah putri pemilik kebun apel yang dinikahkan dengannya. "Apakah yang dikatakan tentang ayahku?" tanya si gadis, mendapati suaminya mempertanyakan dirinya seolah tak percaya. "Ayahmu berkata kau adalah gadis yang buta." Kemudian gadis itu menjawab, "Demi Allah, ayahku berkata jujur, aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah." Kemudian Sabit bertanya lagi, "Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu." Kemudian wanita itu menjawab, Ya benar, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka." Kemudian Sabit bertanya lagi, "Tapi ayahmu mengatakan kamu bisu dan tuli." Kemudian wanita itu menjawab, "Ayahku benar. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun, kecuali di dalam terdapat ridha Allah. Tetapi ayahmu juga bilang kalau kau itu lumpuh." "Ya benar, aku tidak berdusta. Ayahku tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai," kata wanita tersebut. Sabit mendatangi istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucapkan syukur.
Sang pemilik kebun kagum dengan sifat kehati-hatian Sabit yang memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesolehan Sabit, ia pun berkeinginan menjadikan menantu, menikahkannya dengan putrinya yang solihah. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang ulama soleh mujahid yang sangat terkenal, yaitu Nu'man bin Sabit, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang solihah, Sabit mendidik putranya menjadi salah satu seorang imam besar di antara 4 mazhab lainnya. Kisah pemuda ini bukan lain hanya Kisah pemuda yang bukan lain adalah ayah dari Abu Hanifah tersebut terdapat dalam kitab terkenal Al-Aghani karya Abu Al-Faraj Al-Isbahani. Buku terkenal dalam kesastraan Arab tersebut berisi tentang sajak lagu dan informasi biografis dalam tokoh-tokoh Islam tersebut, para tabi'in dan tabi'at tabi'in di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Mungkin cukup sekian cerita inovatif yang cerita inspiratif yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.